sahabat serba-serbi seleb. Kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual, dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and comment video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Chemistry yang dibangun oleh Zoe Abbas Jackson dan Ari Irham bikin fans terpana. Serial romantis Bidadari Bermata Bening menggambarkan kesabaran dan pengorbanan dua insan demi cinta sejati yang dibalut dengan keimanan. Sinopsis Bidadari Bermata Bening mengisahkan seorang remaja muda yang cantik harus memilih cinta dalam hidupnya ketika tiga pelamar berbeda bersaing untuk mendapatkan hatinya. Kehilangan ibunya di usia yang sangat muda membantu Aina. Kini berusia 17 tahun memahami apa arti kehilangan. Namun ketika tiga pria yang sama sekali berbeda jatuh cinta padanya, Gus Afif, Yusuf, dan Yoyo, dia mungkin memiliki kesempatan terbesar untuk bahagia, yaitu jika dia memilih orang yang tepat. Zoe Abbas Jackson dan Ari Irham terlibat serial religi adaptasi novel Habibur Rahman El Shirazi, Bidadari Bermata Bening. Akting keduanya begitu memukau sehingga membuat para fans ikutan baper. Disutradarai oleh Farid Dermawan, Bidadari Bermata Bening berkisah tentang Aina, santriwati miskin yang memendam cinta pada Gus Afif, putra penerus pesantren. Namun jalan menuju bersatunya cinta Aina dan Gus Afif ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Serial Bidadari Bermata Bening kini tengah memasuki masa produksi untuk dirilis pada Maret 2023. Drama 10 episode tersebut diangkat dari novel berjudul sama karya Habibur Rahman El Shirazi, besutan Republika Penerbit. Tayangan bakal hadir di layangan video streaming over the top OTT Viu. Disutradarai Farid Dermawan, serial Bidadari Bermata Bening mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis yatim piatu bernama Aina yang diperankan oleh Zoe Abbas Jackson. Aina harus memilih cinta ketika tiga pria melamarnya dan bersaing memperebutkan tempat di hatinya. Karena kehilangan sosok orang tua di usia yang masih sangat muda, Aina merasa berkesempatan menemukan kebahagiaan dan mengobati kehilangan jika dia dapat memilih sosok yang tepat. Selain Zoe, serial turut dibintangi Ari Irham, Endita Vladimir Rama, Indra Wibowo, Ola Rahman, Fatih Unru, Dimas Aditya, dan Buah Sartika. Aktor Ari Irham berperan sebagai Gus Afif, anak sulung dari pemimpin pesantren Kanzul Ulum, Kiai Sobron, Kang Fauzi. Gus Afif adalah pemuda penghafal Al-Quran yang cerdas, saleh, dan bijaksana. Dia pun sering menggantikan ayahnya mengisi materi majelis taklim. Menurut Ari Irham, sosok Kiai Sobron menjadi panutan penting bagi tokoh Gus Afif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ari berharap dapat memerankan karakter Gus Afif dengan baik dan serial drama itu nantinya bakal disukai oleh para pecinta versi novelnya. Dia pun amat menyukai novelnya serta merasa banyak yang harus dipelajari dan didalami untuk membintangi serial. Dalam drama ini, aku menjalani banyak persiapan seperti belajar silat, mengaji, pidato, dan dakwah. Memerankan karakter Gus Afif memang merupakan tantangan besar buat aku, dan inilah salah satu alasan aku ambil bagian dalam serial ini, ujar Ari, dikutip dari rilis Pers View.
Film Bidadari Bermata Bening The Series menceritakan tentang perjalanan kehidupan seorang gadis yatim piatu yang bernama Aina, yang mana Aina ini diperankan oleh Zoe Abbas Jackson. Ia hidup di lingkungan pesantren. Aina berjuang dalam upaya meningkatkan ketakuannya menghadapi perjodohan yang rumit. Ia berusaha menemukan jalan untuk menyatukan cinta sejati dengan pria pilihannya, yaitu Afif, yang diperankan oleh Ari Irham, putra dari pemuka agama yang disegani dan pemilik pondok pesantren. Novel Bidadari Bermata Bening dirilis pada tahun 2017 lalu dan sebentar lagi akan dapat dinikmati dalam bentuk visual sehingga bisa semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setelah 2 tahun diselenggarakan secara online, Indonesia Museum Award IMA 2022 kembali digelar offline di Auditorium Gedung 4 FIB Universitas Indonesia. IMA merupakan perhelatan tahunan berskala nasional yang bertujuan memberi apresiasi dan penghargaan terhadap museum dan tokoh permusiuman Indonesia. Tahun ini Antonio Blanco Jr. didapuk sebagai duta museum. Dia terpilih sebagai representasi generasi muda yang peduli terhadap budaya Indonesia, khususnya museum. Dirinya diketahui ikut ambil bagian dalam pengelolaan museum milik keluarga, Museum Blanco Renaissance. Antonio yang dikenal sebagai seorang aktor ini menerima penghargaan IMA dengan busana kebanggaan daerah asalnya, Bali. Antonio tampak gagah dengan baju adat berwarna abu-abu dan kain kamen atau kain sarung serta tak ketinggalan udeng di kepalanya. Penampilan Antonio juga mempresentasikan bahwa generasi muda patut berbangga dengan identitas kebudayaan Indonesia. Tak lupa, cucu dari pelukis terkenal Antonio Maria Blanco itu mengungkapkan rasa terima kasihnya karena kembali dipercaya untuk menjadi duta museum. Terima kasih telah memberi saya kesempatan 2 kali, tahun kemarin dan tahun ini, untuk menjadi duta museum. Saya berdiri di sini sebagai duta museum sekaligus generasi muda. Masih banyak hal yang harus saya lakukan untuk menarik perhatian generasi milenial agar mau datang berkunjung ke museum dan mencintai sejarah bangsa, katanya. Menjabat sebagai duta museum sejak 2021 dan ikut berkecimpung mengelola museum milik keluarga, membuat Antonio seringkali mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke museum. Dia berusaha menjadikan museum sebagai salah satu pilihan anak muda untuk menghabiskan waktu luang. Sayang, masih banyak stigma yang menyebut bahwa museum adalah tempat yang membosankan. Antonio menyebut ini akan menjadi PR terbesarnya. Saya juga berkali-kali mencoba untuk mengubah stigma generasi muda yang berpikir museum adalah tempat yang membosankan dan tidak harus dikunjungi. Generasi muda lebih memilih tempat yang menurut mereka lebih menarik untuk dikunjungi seperti mall atau beach club, katanya. Sebagai informasi, EMA digagas oleh komunitas jelajah, sebuah komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan penelitian.